Alam yarau, apakah tidak yarau mereka melihat? Tapi melihat siko maknanya memperhatikan, mempelajari dan mengetahui, sehingga dapat mengambil pelajaran dan faedah. Jurang awak namanya ambil pelajaran karena sudah, ambil tua karena menang, alam terkembang jadi guru, nasi terletak telah dimakan. Kam itu kalimat yang dipakai untuk tidak terhitung. Entah sudah berapa umat-umat, kaum-kaum yang terdahulu, ahlakna, yang telah kami binasakan mereka. Apakah mereka tidak melihat, tidak mengetahui, tidak mempelajari, tidak mengambil pelajaran? Orang Makkah, orang Quraisy, mereka kan suku pengimbara itu. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlah. Rihlah itu mengimbara, berjalan. Karena di negeri mereka tidak ada yang dimakan. Maka mereka mencari makan dengan jalan berniaga. Dalam sepanjang perjalanan itu mereka melihat negeri-negeri yang sudah binasa, musnah. Di sepanjang jalan itu awalam yaro, apakah mereka tidak melihat? Mereka tidak menyaksikan kaum Ad, kaum Thamud, entah sudah berapa banyak ahlakna yang telah kami binasakan minal qurun. Qurun ko maknanya umat-umat, generasi-generasi. Annahum, bahwasanya mereka umat-umat yang telah kami binasakan itu, annahum ilaihim, kepada mereka yang hidup di dunia, la yarji'un, mereka tidak pulang. Bukankah telah binasa? La yarji'un, kan tidak pulang dah, tidak kembali hidup dah. Bahwa mereka ilaihim, kepada mereka yang hidup, tidak pulang. Bagian kabar berita analah dialami. Anan terjadi. Kalau ini pulang kan dapat kabar lawak doa. Saya di sinan. Si Roy li bertemu. Itu enggak kan? Jadi orang di sinan la yarji'un. Lebih-lebih orang yang telah dibinasakan, nah diazab, disiksa. Mereka telah disiksa, diazab, lalu dibinasakan ke dunia, tak kesempat ke pulang. Nya merado di tempat yang sempit, syaitan dangka, atau mengalami kesengsaraan segala macam. Yang bisa kasarugo yang jalan itu orang-orang yang mati syahid, orang saleh. Di alam barzahnya bisa lalu istirahat sampai hari kiamat, bisa bertemu. Tempat tertinggi namanya Iliyin, yang paling bawah Sijjin. Annahum, bahwasanya mereka ilaihim, kepada mereka yang di dunia, la yarji'un, tidak pulang. Jadi tutuplah cerita, reno pulang-pulang kau tutup cerita habis. Tidak ada cerita pulang. Kau gentayangan, kau penasaran, kau balas dendam, kau mencari cali. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Dan sesungguhnya tiap-tiap daripada umat, kullun daripada umat Nabi Nuh, umat Iko sampai umat Nabi Muhammad. Untuk apa dikumpul, dihisab, disidang, diadili,
ditanyai, didatangkan bukti, diunjukkan saksi-saksi, ditimbang amalan di bagian kitab catatan, kemudian diberi keputusan dan ditetapkan balasan. Namanya yaumul jaza, hari pembalasan. Memang ke situ wak ujung no. Ndak ke kama-kama tu ke situ. Kalau ide ko barana kalamono ujungnya mentun. Wa ayatul lahun, dan menjadi tanda sangat jelas dan terang setentangan betapa Allah tu Maha Kuasa, Dia Maha Esa. Terlalu banyak tanda-tanda ayat-ayat yang menunjukkan tentang itu. Seperti menjadi tanda bagi mereka ko bumi, al-ardul maitah, bumi yang mati, bumi yang kering, bumi yang tandus. Setentang kemahakuasaan Allah untuk menghidupkan yang sudah mati, untuk menghadirkan mereka di mahsyar. Jadi namanya al-ardul maitah. Ahyainaha, kami hidupkan dia dengan turun hujan lebat. Istilahnya anzalna, kami turunkan hujan ke negeri itu. Akhrajna minha, kami keluarkan daripadanya, bumi yang tandus tadi, minha habban, biji-biji, faminhu ya'kulun, maka darinya lah mereka bisa makan. Seketika kita pertegas, hidup kita balik, kebangkitan kita balik di akhirat mirip dengan bumi yang tandus. Gambarannya begini: setelah dihamparkan suatu tampik namanya mahsyar, dibentangkan, tampik itu kering kerontang, sejauh-jauh mata memandang tidak ada pohon, tidak ada gunung dan bukit, sejauh-jauh mata memandang tidak ada. Tidak ada gundukan, gunung, bukit, tidak ada lekukan dan lurah atau ngarai. Tidak ada sungai, pipih bagaikan lempen perak. Abada maulanya sahirah. Barangkali kita yang sudah membaca surah An-Nazi'at, faizahum bis sahirah, wan-nazi'ati gharqa, wan-nashitati nashta, was-sabihati sabha, sampai ke bawah. Faidahum bis-sahirah, yang tandus. Banamolon sahara, sahara yang gersang, yang tandus. Diserupakan sahara itu dengan bumi yang kering, kerontang, tandus, tidak ada tanam-tanaman. Tengok, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya, setelah sekian lama turunlah hujan dari bawah arasy mengenangi gurun yang tandus tadi atau mahsyar tadi. Tergenanglah bumi yang kering kerontang itu dengan air. Untuk berapa lama tergenang? Setelah itu airnya menyusut, kering. Airnya kering menyusut. Lalu terjadi retak-retak, ringkah-ringkah. Kemudian muncullah kepala-kepala di situ. Nah, ada kepala, ada tangan, ada paru, ada punggung. Namanya yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Pada hari itu muncul, yasdurukum, muncul, timbul dari rengkah-rengkahan tadi.
Nah, paling dulu muncul jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat dikatakan, seakan-akan aku menampak kalian ketika kalian keluar dari kubur masing-masing sedang mengibas bulu debu-debu yang lekek di badan kalian. Sebab beliau yang paling dulu keluar. Muncul itulah namanya berbangkit. Tengok kan? Mirip dengan bumi yang gersang tandus. Atau anda istilah parak. Sudah datang parak, ladang, kan ada yang tumbuh tu dah. Dia kau dituga kan? Tahu dituga? Aru. Dilobangi. Lalu dimasukkan jaguang. Baca lagi ya? 3 alif panjangnya. Jaguang. Timbun. 2 hari sudah tu turun hujan. Rata-rata cerita teh. Muncul tu yasduru. Nanti dia kira bagaikan cendawan tumbuh ialah. Taratis. Tumbuh katih. Sebab awakku keluar. Jadi ayatul lahum menjadi tanda bagi mereka al-ardul maitah. Tanda bagi mereka termasuk awak tentang kemahakuasaan Allah menghidupkannya sudah mati. Cubalah cari bumi yang tandus. Itu. Sebagaimana dalam surat Qaf begitu bunyinya. Wastami' dan dengarlah. Yauma pada saat, pada hari, pada waktu yunadi menyeru. Al-mudadi yang menyeru itu malaikat. Mim makanin qarib daripada tempat yang sangat dekat. Artinya saya rasa dekat sekali panggilan itu kerana semua yang di mahsyar mendengar. Yauma pada saat, pada hari yasma'una mereka mendengarkan sayhah. Ayat 2. Mereka mendengarkan suara yang sangat dahsyat. Bilhaq dengan benar, itu suara panggilan. Dalikal yaumul khuruj, itulah hari khuruj, hari keluar. Inna nahnu, sesungguhnya kamilah yang menghidupkan, numitu kami yang matikan, dan kepada kami tempat kembali. Ayauma pada hari tasyaqqaq, itu nan tasyaqqaq. Belah ringkah tasyaqqaq. Carilah para awak setelah ditanam rata-rata dulu. Al-ardu bumi. Anhum daripada mereka untuk mereka sirak. Pecah-pecah agar mereka bisa sirak segera bisa keluar. Cepat segera. Zalika itulah hasyrun, itulah pengumpulan atas kami gampang, yasir, mudah. Jadi untuk mengumpulkan kalian mudah nazari. Yasir. Setelah belah bumi, rengka-rengka bumi, retak-retak bumi, lalu keluar awak masing-masing. Awak keluar masing-masing tu ada yang mengecen lah bangok, lah baruh, ada yang mengecekkan lalu lain. Bila ruh kembali, yang mengecekkan begini. Ketika awak mati kan ruh awak di barzakh. Semua ya. Kemudian kiamat. Diciptakan jasad baru daripada bibit lama. Berada di tanah. Ditiup sangkakala. Lalu itu pertanda ruh-ruh lepas. Lepas pun tak balapen. Ruh-ruh yang berada di barzakh diperintahkan masuk ke jasad baru. Ada yang mengecekkan masuk ke tanah di mana jasadnya berada. Lalu keluarnya lah bangok. Ada yang mengecekkan tidak. Atau jasad keluar dulu. Itu sumbu-sumbu asal jasad.
Lalu roh diperintah masuk. Terjadilah kehidupan. Kita ambil paham yang pertama. Masuklah roh ke jasad barunya. Ketika jasad baru masih berada di tanah. Sebab jasad itu kan dibentuk di tanah. Jasad baru perintah masuk tanah. Kembalilah semua anggota-anggota kita balik. Masuk roh. Kemudian keluarlah. Muncul. Munculnya lah hidup balik. Ila rabbihim yansilun. Nanti berkumpul menuju Tuhan. Jadi, ketika keluar dari kubur masing-masing itu, kita celik-mencelik. Kalau ikan sekelompok, kalau ikan tamu balik, awak kenal tu. Tapi tidak bisa tegur sapa. Kerana kesempatan menegur tu nak terlaki, awak mencari sana. Saya lihat awak sibuk lu balik, jo pakaro jo urusan awak. Tak kenal suami, tak kenal isteri. Kalau ketika tu, tak ada ikatan suami isteri. Yayang-yayang kan ada gitu. Walaupun pada itu mudah. Cuba lah kemudian. Gigih, nak cuba kemudian. Dibiarkan ribut. Yubassarunahum, mereka mencari kawan tapi tidak sempat bertanya. Maka sempat bertanya, tidak ada itu untuk bertanya itu. Likulli mri'im minhum yauma idzi sya'nu yuni. Masing-masing kita punya urusan. Mengamaikin untuk masing-masing. Nah, katanya orang badan saya tidak tak kamihan. Misalnya la yasalu hamimun hamima. Tidak akan sempat bertanya konco pelangkit tentang konco pelangkinnya. Yayang dengan yayangnya betul. Sebab amin Quran apa yang? Dakik sa dakik. Tanya. Itu suasana kebangkitan. Di pabian, setelah pabian heboh. Terdengar panggilan. Istamia. Terdengar panggilan untuk abah himpun. Itu nak ada suara orang. Terenjang. Digiringlah masing-masing kita sampai himpun oleh malaikat. Ja'at kullu nafsin ma'aha saiku wa syahid. Setiap orang nanti digiring. Baralah keadaan entah sialah awak ketika itu. Awak pindah doleh. Pangkat pindah tinggal di dunia. Suara malaikat. Oi, kumpul kalian oi. Siapa awak panggil? Oi malaikat kepada dia itu. Suara malaikat atau suara trompet, dua. Kalau suara malaikat dalam kitab tafsir pun kopi itu. Kalau suara malaikat mengatakan, hoi tulang belulang, Tuhan kalian memerintahkan buat kerangka balik. Hoi daging-daging, Tuhan kalian memerintahkan untuk bersatu balik. Hoi ensel-ensel, bertemu-temu balik. Hoi rambut-rambut berkumpul balik. Oh, bentuk tubuh baru. Itu yang dalam kitab Safwah. Betul tu baru. Teriakan itu dari malaikat mim makanin qarib, daripada tempat yang dakik. Bangun tempat yang dakik, seakan-akan suara itu dakik benar. Siasin di seantero mahsyar itu mendengar suara kumpul. Itulah hari menakutkan. Nabi sendiri berdoa kepada Allah daripada kesengsaraan hari itu ketika kalalok. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atu ibadak. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atu ibadak. 3 kali. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atu ibadak. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atu ibadak. Ya Allah, pelihara hamba saat di mana engkau bangkitkan hambamu. Bangku kalalok dibaca Nabi, jangan-jangan lah kiamat saya jago nolai itu. Itu ajaran Nabi. Namanya ayatul lahumul ardul maitah. Jadi bumi itu sebagai ayat tanda. Jika di samping itu sebagai nikmat dan rahmat, kita bisa memakan, memetik buah-buahnya
dan bisa menanam segala macam jenis-jenis tanaman.